teman-teman, lagi-lagi Mas Adi Prayitno menyampaikan analisanya perihal dinamika dari status Hasto yang sekarang sudah menjadi tersangka dan juga upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh tim kuasa hukum Hasto, dan karena itu mari sama-sama kita dengarkan ya. Akan di internal PDIP menuding ini semacam kriminalisasi. Nuansa politiknya jauh lebih besar ketimbang dengan persoalan-persoalan hukum yang sesungguhnya. Tapi terlepas dari apapun pro dan kontranya, kalau kita mau jujur, memang sejak awal ketika KPK mengumumkan tersangka, ketika KPK itu berurusan dengan elit-elit partai, pasti tudingan politisasi, tudingan kriminalisasi itu selalu bermunculan. Karena begitu banyak orang-orang penting di negara ini, karena begitu banyak oknum-oknum partai di negara ini yang sudah berurusan dengan KPK. Dalam sejarahnya, ada ketua umum partai yang tersangka dan dijebloskan ke penjara. Dalam sejarahnya, KPK sudah mentersangkakan dan menjebloskan ke penjara sekjen-sekjen partai, bendahara partai, dan seterusnya, dan seterusnya. Tak berhenti di situ, anggota dewan yang juga orang penting di partai juga dijebloskan ke penjara oleh KPK. Jadi wajar kalau kemudian dalam sejarah perjalanannya KPK itu selalu mendapatkan resistensi, isu-isu negatif, dan bahkan tuduhan-tuduhan sebagai kriminalisasi dan seterusnya. Jadi disitulah kemudian letak kenapa kemudian begitu banyak narasi-narasi ketika KPK mengumumkan status tersangka yang melibatkan orang penting di negara ini, pasti isunya politisasi dan kriminalisasi. Nah, yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya, kasus yang melibatkan Harun Masihu yang selalu menyeret nama Hasto Kristianto, kalau mau jujur, nuansa politik dan hukumnya sejak awal cukup kentara dan bahkan campur baur. Sulit dipisahkan satu sama yang lain. Sebut saja misalnya apa kasus politiknya. Tentu ini berawal ketika ada upaya pergantian antar waktu. Jadi ceritanya ada anggota dewan dari PDIP namanya Nazarudin Kemas. Beliau itu meninggal sebelum pencoblosan. Karena meninggal dan terpilih sebagai anggota dewan, maka posisi almarhum Nazarudin Kemas harus digantikan oleh caleg-caleg internal PDIP yang lain. Sesuai regulasi, yang layak menggantikan itu adalah perolehan suaranya nomor 2, namanya Rizky Aprilia. Rizky ini yang sebenarnya sangat layak, mesti dilantik menggantikan Nazarudin Kemas. Tapi internal PDIP mengusulkan nama Harun Masihu yang perolehan pilegnya itu nomor 5, jauh dibandingkan dengan yang lain. Ini yang kemudian menjadi titik balik secara politik, bahwa sebenarnya ada unsur politiknya. Harun Masihu yang perolehan suara pilegnya itu jauh di bawah Rizky Aprilia, tapi coba diusulkan untuk menggantikan almarhum Nazarudin Kemas untuk menjadi anggota dewan. Politiknya di situ. Lalu di mana letak hukumnya? Karena ada upaya-upaya dari Harun Masihu yang kemudian untuk menyuap oknum KPU saat itu supaya Harun Masihu ditetapkan sebagai anggota dewan. Kasus suap inilah, kasus sogok menyogok kepada oknum komisioner KPU inilah yang kemudian menjadi titik kunci bagaimana persoalan yang menyangkut persoalan pidana, menyangkut persoalan hukum, membelit Harun Masihu dan kemudian melibatkan nama Sekjen PDIP Pak Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi itu kemudian nuansa politik dan nuansa hukumnya yang satu sama yang lain memang tidak bisa dipisahkan. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu ya beberapa komentar dari pengguna media sosial perihal yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno tentang status Hasto yang sekarang ini sudah resmi diumumkan oleh pihak KPK menjadi tersangka dalam kasus Harun Masihu dengan bukti-bukti baru yang juga dipaparkan oleh KPK perihal keterlibatan Hasto. Nah, karena itu mari kita melihat di sini ada beberapa komentar dari pengguna media sosial yang lagi-lagi ini adalah menyampaikan apresiasi dan juga pujian kepada Mas Adi Prayitno. Salah satu di antaranya adalah, mantap banget penjelasan Mas Adi ini, lengkap, padat, berisi logika. Wah, ini sepertinya penggemarnya Mas Adi Prayitno ya. Silakan KPK memberantas ya korupsi di Indonesia, kasus Pak Erlangga, Julhas, Dito, siapa ini ya, Bahlil, kelanjutan gimana KPK katanya di sini teman-teman ya. Ini ada komentar dari Gun PKR. Lalu kemudian juga sehat selalu Pak, tetap di jalur pengamat politik yang lurus pada kebenaran.
Mantap Mas Adi, hukum koruptor ya, usut dalangnya, adili politisnya, ya sikap saling sandera politik akhirnya terbuka sedikit demi sedikit. KPK berdrama, PDIP bermain, Jokowi dan gengnya bermanuver. Semoga keadilan dan kebenaran menemukan jalannya. Oke, teman-teman sekalian, memang ini tentu saja seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno bahwa apa yang kemudian dilakukan, ditetapkan oleh KPK perihal status Hasto ini yang sekarang sudah menjadi tersangka ini kan memunculkan beragam reaksi, beragam opini di tengah-tengah masyarakat, dan tentu saja ini bisa dibagi dua. Yang pertama adalah pro terhadap keputusan KPK, dan kemudian tentu saja kalau pro terhadap keputusan KPK ataupun sikap dari KPK, ya pastinya KPK yang akan diapresiasi, KPK yang akan dipuji. Tetapi sebaliknya bagi pihak yang kontra dengan KPK ataupun sebaliknya pro dengan Hasto, ya Hasto lah yang dibela, Hasto lah yang dipuji. Dan kemudian mengenai argumentasi-argumentasi yang selama ini kita dengarkan bahwa Hasto dikriminalisasi dan segala macamnya karena dia vokal mengkritisi pemerintahan yang ada, ya itulah, ini kan argumentasi yang disampaikan oleh pihak-pihak kelompok-kelompok yang memang berbarisan dengan Hasto. Nah, tapi begini teman-teman sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno bahwa ada dua yang paling penting dalam situasi seperti ini, mengenai muatan politisnya dan juga muatan hukumnya. Nah, tadi menarik apa yang dipaparkan oleh Mas Adi Prayitno perihal muatan politis dan juga muatan hukumnya. Oleh karena itu bagi saya secara pribadi ini menjadi sangat jelas ya. Jadi tidak mengherankan bila pada akhirnya ini memunculkan beragam reaksi karena lagi-lagi yang dijerat ini adalah salah satu elit dari partai besar. Ya statusnya saja adalah Sekjen PDIP. Wah, ini kan partai besar teman-teman, partai yang memenangkan pileg tiga kali itu menang hat-trick itu, lalu kemudian juga 2 kali pilpres. Wah, berarti ini kan memang diakui partai besar ya, dan kita tahu semua lah selama beberapa tahun terakhir ini ya, terutama 10 tahun terakhir, 2 periode terakhir itu kan PDIP ini menjadi partai yang paling disegani ya, yang sepertinya tidak ada yang mau macam-macam dengan PDI Perjuangan ini ya. Namun pada beberapa waktu yang lalu sebenarnya titik balik dari turunnya pamor PDI Perjuangan ini adalah usai mereka berseberangan ya dengan Pak Jokowi. Ya, ini teman-teman ternyata efek Jokowi ini juga tidak bisa diabaikannya. Bahkan kalau kita lihat yang selama ini kita kenal dengan sebutan kandang banteng yaitu Jawa Tengah, ternyata efek Jokowi juga membuat ya kandidat dan diusung oleh PDI Perjuangan pada beberapa minggu yang lalu itu dalam sebuah pilkada itu ternyata kalah ya, tidak bisa dimenangkan oleh PDI Perjuangan, dan yang menang adalah paslon yang kemudian didukung oleh Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi sampai turun ikut berkampanye mendukung pasangan Lutfi Yassin yang juga didukung oleh Gerindra. Jadi memang ini dinamika yang luar biasa perihal yang terjadi antara PDI Perjuangan dan juga Pak Jokowi. Dan dalam beberapa ulasan yang lain sebenarnya Mas Adi Prayitno ini sampaikan bahwa oleh karena dalam penyampaian tim kuasa hukum dari Hasto yang masih saja sepertinya secara langsung maupun tidak langsung tersirat maupun tersurat menyebut nama Jokowi, itu menunjukkan bahwa sepertinya ini adalah seteru jilid 2 antara Jokowi dan PDI Perjuangan. Nah, kalau itu benar adalah perseteruan antara Jokowi dan PDI Perjuangan, berarti yang dalam poin ini Jokowi yang memenangkan ya pertandingan ini teman-teman ya. Tapi apapun itu memang ini menjadi tidak mudah teman-teman sekalian perihal penetapan Hasto yang sudah menjadi tersangka ini, dan harapannya sebenarnya saya lihat itu dalam beberapa komentar ya, mengharapkannya jangan hanya seperti itu saja, tapi semua yang selama ini juga melakukan tindakan-tindakan korupsi ya, yang kemudian juga melanggar hukum terutama mengenai mengambil yang bukan hak mereka dari negara, itu juga haruslah diusut tuntas ya. Di sini misalnya seperti ada komentar di sini ya dari Atok Sumedi ya, KPK masih banyak kasus yang harus dituntaskan, masih kasus minyak mentah yang disinyalir ada hubungannya dengan Pak Erlangga, kasus impor gula yang melibatkan Pak Zulhas, kasus Jodol katanya apa nih yang terindikasi dengan Pak Budi, kasus Blok Medan ya, kasus Firly, kasus Pak Bahlil. Oh, ini banyak ini teman-teman ya, dan masih banyak lagi yang merugikan negara triliunan rupiah. Kayak rakyat menunggu kasus-kasus tersebut diselesaikan KPK. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman, ini komentar dari Atok Sumedi 4085 ya. Nah, ini ada beberapa yang disebutkan itu teman-teman ya.
Memang pada akhirnya ya dengan apa namanya penetapan Hasto sebagai tersangka ini juga sepertinya ini memberikan harapan baru ya bagi masyarakat untuk KPK ini bisa bekerja dan membangun citranya ya untuk menjadi lembaga yang bisa dipercaya oleh masyarakat dalam rangka menegakkan keadilan, terutama untuk ya memberantas tindakan-tindakan korupsi yang kerap kali kita lihat di bangsa kita di Indonesia ini. Karena itu bagaimana menurut teman-teman? Silakan dipaparkan dalam komentar yang sudah tersedia.